Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus kita yang kecil. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
damai sejahtera buat kita semua ya adik-adik. Dimana di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar, Tuhan Yesus kita lebih dahsyat. Kakak mengucap syukur bahwa buat di kesempatan hari yang indah ini, di minggu yang penuh ceria ini, di pagi hari dan siang menjelang siang hari yang indah ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik untuk kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk meminta penyertaan Tuhan, biar ketika nanti firman Tuhan disampaikan boleh dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik bersama kakak juga. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah buat dari rema kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, baik yang memberitakan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berhenti berdoa, kami izinkan Roh Allah bekerja terus hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi salam, salam. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Di sini kakak akan mengambil tema yang namanya menghadapi pergumulan. Di sini kakak tahu bahwa di dalam kehidupan kita sedang menghadapi pergumulan kita, masa depan kita, di dalam lingkungan kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar. Amin. Dan kakak di sini kakak mengambil ini firman Tuhan di kitab 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-25. Langsung saja kakak baca. Di bawah perikop Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat yang ke-17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat yang ke-18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebab sampai dekat Geser. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita ya dan amin. Dia menjanjikan untuk kehidupan kita anak-anak yang percaya kepada Dia itu adalah penuh damai sejahtera dengan penuh kemenangan yang ada dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Di sini kakak menjelaskan bait per bait, ayat per ayat di dalam firman Tuhan ini di 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar, Tuhan Yesus kita lebih dahsyat, Tuhan Yesus Kristus kita adalah ya dan amin. Di sini kita lihat bahwa ayat yang pertama, ayat yang ke-17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat yang ke-18, ketika Filistin itu datang dan memencar di lembah Efraim,
Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud sangat mempercayakan apa situasinya, apa pergumulannya yang sedang dia hadapi. Dia terus mendekatkan diri ke hadapan hadirat Tuhan dan terus bertanya kepada Tuhan bahwa semua miliknya itu hanya kepunyaan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik, kita tahu bahwa di dalam keadaan seperti sekarang, wabah yang merajalela, kita tahu bahwa itu adalah salah satu pergumulan kita juga dalam kehidupan kita. Di dalam situasi kita tahu bahwa pergumulan ini sangat berat. Tetapi itu dipandang oleh seorang manusia di mana yang tidak mempercayakan dirinya sepenuhnya ke hadapan hadirat Tuhan. Tetapi kita anak-anak yang percaya ke hadapan hadirat Tuhan, adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar. Ya dan amin. Amin adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita lebih besar, Tuhan Yesus kita lebih dahsyat. Dia dapat mengalahkan segala pergumulan yang kita hadapi. Nah, di sini kita belajar seorang Daud bahwa dia terus membawa dirinya tuh ke hadapan hadirat Tuhan dan terus menanyakan segala sesuatu yang dia mau berbuat. Dia harus tanyakan ke hadapan hadirat Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itulah yang menuntun langkah dia. Tuhan itulah yang menjaga kehidupan dia. Tuhan Yesus adalah peperangan yang ajaib dalam kehidupan dia. Dan terus kita baca di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 bahwa di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, kita tahu bahwa keadaan seperti ini, ketika kita tahu kita adalah anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan segala sepenuhnya situasi ini, keadaan ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita sudah mengalahkan, di mana 2000 tahun yang lalu dia telah menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada amin adik-adik. Kita tahu bahwa Yesus Kristus lebih besar, Yesus Kristus lebih luar biasa, Yesus Kristus lebih ajaib dalam kehidupan kita. Kita melihat lagi di ayat yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin adik-adik. Daud sudah tahu bahwa Tuhan telah memenangkan peperangan yang dia gumulkan. Tuhan tahu bahwa ketika orang Filistin mau menyerang dia, Tuhan sudah menyusun rencana yang luar biasa untuk Daud, di mana Daud juga tidak tinggal diam. Dia terus menanyakan segala sesuatu dalam kehidupan dia. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik. Apapun pergumulan adik-adik, apapun situasi adik-adik yang mengganjal dalam kehidupan adik-adik, datanglah ke hadapan hadirat Tuhan. Minta Tuhan tolong. Minta Tuhan, pasti dia akan menjawab. Nah, keadaan seperti ini juga yang kita alami adik-adik. Di seluruh muka bumi ini kita tahu bahwa hanya cuma satu jalan saja, yaitu kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Dan ketika kita datang di hadapan hadirat Tuhan, adik-adik yakin dan percaya bahwa dia yang mampu menyelesaikan, dia yang mampu menuntaskan, karena dia berjalan di luar waktu kehidupan adik-adik bersama kakak. Ada amin. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita adalah ya dan amin. Terus terpacu dalam pribadi adik-adik. Datang terus di hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita lebih besar. Nah, firman Tuhan ini sangat luar biasa adik-adik, bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus kita itu adalah seorang yang dimana dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seorang bapa yang selalu memegang tangan anak-anaknya ketika anak-anaknya jatuh mengalami benturan yang keras, dia terus mengangkat. Dia akan menjadikan anak-anaknya itu lebih daripada pemenang. Dia akan menjadikan anak-anaknya itu lebih daripada apa yang kita inginkan. Lebih lagi. Di sini kita lihat bahwa ayat yang ke-21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya
di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat ke-22, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi memencar di lembar Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud terus menanyakan apa yang mengganjal dalam pemikirannya yang tidak sepadan dengan situasinya. Dia terus menanyakan kedapan hadirat Tuhan. Karena apa? Di dalam dirinya itu hanya Tuhan saja yang memegang kehidupan dia. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dia tanyakan Tuhan dulu. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik, di dalam situasi yang ada, adik-adik harus tanyakan dulu kedapan hadirat Tuhan. Minta Tuhan tuntun, minta Tuhan tolong. Di dalam kehidupan adik-adik, ketika adik-adik hanya istilahnya mendepankan situasi adik-adik, bahwa situasi adik-adik itu lebih besar di dalam kehidupan adik-adik. Jangan seperti itu adik-adik. Ketika adik-adik berpikir bahwa di dalam kehidupan adik-adik itu bahwa situasi adik-adik, masalah adik-adik semacam dia yang lebih besar dalam kehidupan adik-adik buang itu jauh-jauh. Karena itu tidak sepadan di dalam kehidupan adik-adik. Karena Tuhan kita itu lebih besar. Maka yang dibesarkan itu bukan situasi masalah kehidupan adik-adik. Yang dibesarkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika adik-adik membesarkan nama Yesus Kristus, dengan sendirinya dia akan mencurahkan api Roh Kudus menghanguskan segala situasi adik-adik yang membuat pikiran adik-adik itu terbayang-bayang, kok begini, kok begitu, kok ini itu. Nah, tidak boleh adik-adik ya. Di sini kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya ke hadapan hadirat Tuhan dan melakukan perkara yang besar bahwa Yesus Kristus lebih besar. Ada amin. Kita lihat lagi firman Tuhan ini. Ayat yang ke-20, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Di sini sangat luar biasa ya. Di dalam pemikiran Daud mungkin dia sedang menyusun strategi yang namanya strategi yang handal dalam pemikirannya. Tetapi sekali lagi Tuhan menjawab dalam kehidupan Daud bahwa buatlah, di sini firman Tuhan ditekankan buatlah lingkaran, di mana lingkaran ini adalah lingkaran yang luar biasa. Nah, maksud dari lingkaran ini adalah adik-adik harus pahami bahwa lingkaran ini, di dalam lingkaran itu kita itu tidak pernah keluar dari lingkaran itu. Karena apa? Tuhan kita itu merangkul kita itu dengan erat. Lingkaran ini tidak pernah putus. Jadi pun kalau memang ada situasi dalam kehidupan adik-adik ketika situasi itu masih ada di dalam lingkaran yang Tuhan sudah buat, minta maaf saja adik-adik, lingkaran itu akan menguasai segala yang tidak cocok di dalam pribadi adik-adik. Dia akan memikat di dalam kehidupan adik-adik dan membawa adik-adik lebih daripada pemenang. Karena masalah itu tidak lebih besar daripada lingkaran yang Tuhan sudah buat. Dia cukup besarnya itu lingkaran yang sudah Tuhan buat. Dia tidak lewat lagi daripada lingkaran yang Tuhan sudah buat. Dan di sini Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-23 tadi, ayat yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, masalah dalam kehidupan adik-adik itu tidak sebesar yang Tuhan sudah buat lingkaran itu. Tidak sebesar lingkaran yang Tuhan sudah buat. Dia cukup di seputaran itu lingkaran saja. Nah, berarti yang lebih besar itu siapa? Tuhan Yesus Kristus kan? Rencana yang dia buat di dalam kehidupan Daud adalah merancangkan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak berpikir bahwa lingkaran. Nah, maksud lingkaran ini adalah Tuhan itu merangkul kita. Dia mendidik kita di dalam lingkaran itu. Karena masalahnya itu tidak keluar dari lingkaran. Nah, masalah itu ada dalam lingkaran dan kita juga ada di dalam, dan kita yang mengalahkan lingkaran. Di dalam masalah, di dalam lingkaran itu ada masalah, di mana masalah itu kita yang mengalahkan. Nah, itu kuasa Tuhan itu lebih besar. Dia membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita itu indah pada waktunya. Dan ayat yang seterusnya,
Ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Gebab sampai dekat Geser. Nah, di sini adik-adik lihat bahwa ending akhirnya bahwa Daud menang. Nah, ketika Daud mendengarkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia, melaksanakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia, melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan dia, di sini adik-adik tahu bahwa ketika segala sesuatu dalam kehidupan adik-adik itu, kalau adik-adik mendahulukan segala sesuatu itu lebih besar, masalahnya itu lebih besar di dalam kehidupan adik-adik, jauhkan itu adik-adik. Adik-adik harus mendahulukan yang namanya Yesus Kristus itu lebih besar. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ini Tuhan sudah memberikan strategi yang luar biasa dalam kehidupan Daud, yaitu membuat suatu lingkaran. Nah, lingkaran itu apa? Nah, ketika adik-adik itu ada masalah, adik-adik jangan keluar daripada masalah itu. Adik-adik harus terus maju mengalahkan masalah itu. Ya dengan cara apa? Ikut perintah Tuhan. Tuhan ngomong apa, ikuti saja. Datanglah ke depan hadiratku. Nah, itu kata Tuhan. Tuhan sudah buat kita lingkaran, dan lingkaran itu adalah istilahnya peperangan dalam kehidupan kita, strategi dalam kehidupan kita untuk mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan sudah berbuat seperti itu, ya kita tinggal bisa apa lagi? Kita hanya bisa datang ke depan hadirat Tuhan. Itu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di akhir dari firman Tuhan ini yang terakhir, bahwa kakak menutup bahwa kesimpulannya itu Yesus Kristus itu lebih besar di dalam masalah adik-adik. Ketika kita menjiwai diri kita bahwa Yesus Kristus lebih besar dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita akan kita kalahkan di dalam nama Yesus. Ada amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini dan siang hari kita tahu bahwa firman Tuhanlah kekuatan kita. Di dalam pergumulan kita, di dalam setiap area kehidupan kita, masalah kita tahu bahwa Yesus Kristus lebih besar, Yesus Kristus lebih luar biasa. Ada amin. Puji nama Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini kakak akan menutup dengan doa, di mana kita tahu Yesus Kristus lebih besar. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di siang hari yang indah ini kami tahu Tuhan, firman-Mu lebih besar, firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dulu sekarang kekal sampai dengan selama-lamanya. Firman-Mu ajaib dalam kehidupan kita. Kami berhenti berdoa, kami izinkan Roh Allah bekerja terus hanya di dalam nama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam